25 Maret 2015. Itulah salah satu konser terbesar yang pernah diadakan di tahun-tahun itu. Konser One Direction atau Wandi. Saya tidak tahu seberapa banyak orang yang tahu bahwa konser itu hampir saja gagal. Arman bercerita kepada saya bahwa ia sudah meminta tolong ke beberapa pihak, tetapi sejauh itu belum ada yang bisa membantu. Karena itulah Arman mengontak saya. Sebagai seorang teman, saya bukan saja ingin membantu Arman, tetapi saya melihat sebuah peluang. Tapi peluang itu bukan peluang bisnis. Saya akan bantu, tetapi saya tidak mau dibayar sepeser pun. Apa sebetulnya yang sedang saya ceritakan? Apakah saya sedang menceritakan peran saya membuat konser Wandi tidak jadi batal? Bukan sama sekali. Yang saya mau ceritakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Keep Talking, Kang Eep bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang tidak biasa. Tentang sebuah konser yang diadakan di Gelora Bung Karno atau GBK, Senayan, Jakarta. Tarikhnya adalah 25 Maret 2015. Itulah salah satu konser terbesar yang pernah diadakan di tahun-tahun itu. Konser One Direction atau Wandi. Saya tidak tahu seberapa banyak orang yang tahu bahwa konser itu hampir saja gagal. Wandi saat itu sedang berkeliling Asia. Dari Bangkok mereka ke Manila, dari Manila mereka ke Jakarta. Di Jakarta yang menjadi promotor adalah Ismaya, yang kebetulan dikelola oleh sahabat saya antara lain, yaitu Arman Darmaji. Kurang dari 2 minggu sebelum konser itu berjalan, saya dikontak oleh Arman yang memberitahu saya bahwa ada kemungkinan konser itu dibatalkan jika permintaan Wandi tidak dipenuhi. Rupanya jadwal kedatangan Wandi di Jakarta sudah bocor. Wandi mengkhawatirkan keamanan mereka, terutama personilnya yang penggemarnya amat sangat banyak di Indonesia dan di dunia. Jika saja jadwal kedatangan itu di bandara di Jakarta sudah bocor kemana-mana, maka mereka bayangkan akan banyak sekali anak-anak muda, anak-anak remaja di Indonesia yang meluruk mengepung bandara dan keamanan menjadi satu pertanyaan besar. Maka Wandi punya permintaan. Mereka ingin mendarat di Halim Perdana Kusuma dini hari ketika tidak ada kegiatan di bandara itu, dan 2 pesawat jet pribadi mereka akan mendarat di Jakarta tanpa ada yang tahu. Dan karena itu kemudian keamanan mereka lebih terjamin. Arman bercerita kepada saya bahwa ia sudah meminta tolong ke beberapa pihak, tetapi sejauh itu belum ada yang bisa membantu. Karena itulah Arman mengontak saya. Sebagai seorang teman, saya bukan saja ingin membantu Arman, tetapi saya melihat sebuah peluang. Tapi peluang itu bukan peluang bisnis. Saya akan bantu, tetapi saya tidak mau dibayar sepeser pun. Syarat saya cuma satu: pertemukan anak saya, Keisha dan Kaskaya, dengan personil Wandi. Lalu kemudian Arman mengatakan, tidak ada meet and greet di mana-mana. Jadi tidak ada kerangka itu. Tetapi baiklah, karena ini sangat penting, saya sampaikan ke manajemen Wandi. Tak berapa lama saya mendapatkan jawaban bahwa permintaan saya dipenuhi. Inilah yang ingin saya ceritakan di Keep Talking kali ini. Sesuatu yang tidak biasa saya bilang tadi. Karena menurut saya ada satu pelajaran penting yang kemudian saya terima dari melakukan pekerjaan yang tidak biasa ini. Orang pertama yang saya kontak adalah Jenderal Muldoko, Panglima TNI. Karena saya tahu Bandara Halim di bawah otoritas Angkatan Udara. Waktu itu komandannya adalah Marsikal Madya Sri Pulung,
yang tentu saja ada di bawah Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Udara di bawah Panglima TNI. Perkenalan saya pribadi dengan Pak Muldoko bermula ketika saya menjadi dosen tamu di Lemhanas. Dan pada saat itu Pak Muldoko adalah mahasiswa peserta kursus reguler Angkatan Lemhanas. Terbangunlah hubungan itu. Saya kontak Pak Muldoko dan akhirnya bisa komunikasi dengan Marsikal Madya Sri Pulung. Izin diberikan, tetapi dengan catatan bahwa ternyata pihak Angkasa Pura II sedang melakukan perbaikan rutin atas landasan pacu Bandara Halim, sehingga di hari-hari di mana 2 pesawat jet pribadi Wandi akan mendarat, bandara sedang diperbaiki untuk keperluan perbaikan rutin itu. Maka saya harus menghubungi Direktur Utama Angkasa Pura II. Namanya Pak Budi Karya Sumadi. Pak Budi Karya saya kenal karena Polmark Indonesia pernah bekerja sama dengan satu konsorsium bisnis dan di dalamnya Pak Budi Karya Sumadi adalah salah seorang direksi. Akhirnya dengan pembicaraan yang terbuka dan jujur baik dengan Pak Muldoko, Marsikal Madya Sri Pulung, dan Pak Budi Karya Sumadi dengan mengatakan bahwa saya tidak dibayar, saya tidak minta sepeser pun uang, tetapi saya sedang ingin menyenangkan anak-anak saya, maka izin demi izin dengan mudah saya terima. Pada hari di mana Wandi akan mendarat, pengerjaan maintenance landasan pacu itu akan dihentikan. Dan ini sama sekali tidak membahayakan penerbangan, karena ini adalah maintenance atau perbaikan rutin saja. Tetapi tidak selesai sampai di situ persoalan, karena saya harus mendapatkan security clearance dari Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Dan kebetulan Kepala BIN waktu itu adalah Sutioso atau Bang Yos. Saya mengenal Bang Yos sejak menjadi Gubernur Jakarta. Bahkan sebetulnya sejak jauh sebelum itu, yaitu pada tahun 1995 ketika Bang Yos adalah seorang brigjen dan menjadi Kasdam di Kodam Jaya. Itulah pertama kali saya bertemu dan berkenalan. Pada waktu itu, asisten operasi Kasdam bernama Kolonel Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian dikenal sebagai SBY. Dan pangdamnya adalah Maijen Wiranto. Yang ingin saya ceritakan kemudian adalah dalam pembicaraan dengan Bang Yos tidak ada hambatan yang berarti. Dengan syarat tentu saja saya harus mengirimkan ke Bang Yos dokumen-dokumen penerbangan seluruh personil Wandi beserta manajer-manajer mereka yang ada di dalam 2 pesawat jet pribadi itu. Maka barangkali saya termasuk sedikit orang yang sampai saat ini memegang foto paspor personil Wandi beserta manajer-manajer mereka. Yang saya tutup sampai sekarang, siapapun termasuk anak saya ingin mendapatkannya, tidak pernah saya berikan, hanya saya perlihatkan. Lalu kemudian masalah muncul dikarenakan tentu saja Dirjen Imigrasi harus dikontak. Di atasnya ada Menteri Hukum dan HAM. Karena dini hari kantor imigrasi tidak buka. Sementara ketika sekelompok orang asing masuk ke Indonesia, tentu saja imigrasi harus bekerja. Lalu kemudian semua membantu dengan amat sangat ringan tangan. Sampai akhirnya hal yang terakhir yang harus diurus adalah ground handling, yaitu pengelolaan tas dan bagasi penumpang yang dikelola oleh pihak ketiga di setiap bandara. Saya kebetulan mengenal salah seorang yang memiliki perusahaan ground handling itu. Dan tidak sulit juga bagi saya untuk menghubungi dan meminta yang bersangkutan berkolaborasi. Apa sebetulnya yang sedang saya ceritakan? Apakah saya sedang menceritakan peran saya membuat konser Wandi tidak jadi batal? Bukan sama sekali. Yang saya mau ceritakan adalah ketika saya bertemu dengan banyak sekali orang berbicara dengan mereka, dan yang dibicarakan adalah nama baik Indonesia, semua orang dengan serta-merta mau berkolaborasi.
mau membantu. Ketika Panglima TNI, Komandan Lanut, Kepala BIN, Dirjen Imigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Dirut Angkasa Pura II, perusahaan yang mengurusi ground handling, dan seterusnya, dengan sangat mudah, bahu-membahu, memperlancar terpenuhinya permintaan Wandi itu. Di kepala setiap orang yang saya hubungi adalah nama Indonesia akan tercoreng ketika konser itu batal, sementara di sejumlah negara tetangga konser berlangsung dengan baik, bahkan sukses besar. Jadi saya tidak sedang ingin menceritakan peranan saya semata-mata. Yang ingin saya ceritakan adalah bahwa betapa ketika kepentingan Indonesia memanggil, semua orang gampang sekali tersentuh dan ikut serta. Inilah sebetulnya yang bisa direfleksikan untuk soal apapun di Indonesia. Ketika kita berhadapan dengan kepentingan bersama, saya yakin kita akan bahu-membahu. Di saat sulit seperti hari-hari ini, maka itulah yang saya pikirkan dan kenapa saya menceritakan ini. Dan selain itu, ada satu hal yang saya pelajari benar dari peristiwa ini. Hanya dalam beberapa hari, bantuan mengurus berlangsungnya konser Wandi di Jakarta bisa diselesaikan. Salah satu sebabnya adalah betapa pentingnya jaringan. Setiap kita punya kekuatan ketika punya jaringan. Jaringan adalah hubungan yang kita bangun dengan baik dengan siapapun, yang tidak bisa kita lihat hasilnya kasat mata dalam jangka pendek. Saya bertemu Muldoko jauh hari sebelum konser itu. Saya bertemu Bang Yos jauh hari sebelum konser itu. Saya bekerja sama dengan Pak Budi jauh hari sebelum itu. Saya berkenalan, berinteraksi dengan sejumlah orang yang saya hubungi jauh hari dari sebelum itu. Ternyata diam-diam itu membangunkan jaringan. Jaringan adalah kekuatan sosial yang tidak pernah bisa kita abaikan. Ketika Indonesia dalam keadaan sulit seperti sekarang, setiap orang yang membangun jaringan akan menemukan jalan keluar dari kesulitan. Mari sebagai warga negara kita ingat terus itu. Karena dengan membangun jaringan, kita tahu tidak akan ada yang bisa melawan. Saya Ayub Saifullah Fatah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.